Eva Syarani dengan NPM 234100067. Hari ini saya akan mewawancarai narasumber saya. Halo, perkenalkan, nama saya Murani Larasati. Saya saat ini sebagai tim leader di Sosiola Pakuan Mall Solo Baru. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Bisa ceritakan sejarah berdirinya Sosiola di Pakuan Mall Solo Baru dan bagaimana perjalanan bisnisnya hingga sekarang? Untuk Sosiola Pakuan Mall sendiri, kita berdirinya di bulan Juni, tanggal 15 Juni di tahun 2023. Waktu itu toko kita berdiri saat mallnya masih jadi Hartono Mall, belum jadi Pakuwon seperti sekarang. Jadi memang pada saat itu juga merintis dari awal banget, karena mengingat dari perpindahan perpindahan mallnya yang dari mall cukup sepi hingga sekarang sudah cukup ramai. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa visi misi Sosiola yang diterapkan khususnya di store Pakuan Mall Solo dan bagaimana hal tersebut bisa mempengaruhi operasionalnya sehari-hari? Untuk visi misi Sosiola Pakuan Mall sendiri yaitu kita pengen jadi tempat di mana customer bisa mencari produk-produk beauty atau skincare mereka yang mudah didapatkan dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, khususnya untuk bidang body care dan skincare, juga makeup gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana perjalanan karir Anda sebagai supervisor di Sosiola dan apa tantangan utama yang Anda hadapi dalam posisi ini? Kalau untuk perjalanan karirnya sendiri, kebetulan saya juga mulainya dari bawah, karena di Sosiola kan ada jenjang karirnya, jadi memang nggak langsung sebagai supervisor untuk saya sendiri. Jadi sebelum jadi supervisor, saya jadi beauty advisor, lalu pindah ke kasir, dan sampai detik ini saya naik jadi supervisor, karena memang Sosiola juga mengutamakan kesejahteraan karyawannya, jadi memang ada jenjang karir. Jadi untuk saya pribadi, perjalanan karirnya ya mulai dari bawah. Terus kalau untuk tantangan utamanya tentu saja banyak yang harus dipelajari, karena yang namanya posisi atau job desk yang lebih tinggi atau lebih berat kan otomatis juga tantangannya lebih banyak. Jadi kalau untuk tantangan utamanya selain ke people, juga kayak dari segi administrasi dan lain-lain, itu jadi tantangan utama juga sih, karena memang banyak hal yang harus dipelajari juga. Oke, selanjutnya apa saja struktur organisasi yang ada di Sosiola, khususnya yang di store Solo Pakuan Mall Solo? Untuk struktur organisasinya kita ada 3 PIC, lalu ada 2 kasir, ada 4 beauty advisor, dan ada 1 stokper yang menjalankan tugasnya masing-masing sehingga toko berjalan dengan lancar. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebutkan produk dan inovasi produk apa yang sedang dikembangkan oleh Sosiola dan prosesnya hingga saat ini. Lalu bagaimana gaya kepemimpinan Anda sebagai supervisor dalam mengelola tim di Sosiola? Oke, untuk produk sendiri di Sosiola ada banyak, karena memang Sosiola sendiri menyediakan dari berbagai macam brand dan dari berbagai macam merek, juga beberapa brand yang nggak cuma ada di Indonesia atau nggak cuma yang berasal dari Indonesia. Jadi memang kita terdiri dari banyak brand, terus nggak cuma brand lokal aja, jadi pilihan produknya juga banyak, dari mulai make up, skincare hingga body care itu ada banyak sekali. Dan kayak yang saya tadi bilang, produknya nggak cuma produk lokal, jadi pilihannya ada banyak. Jadi kita sebisa mungkin dari pilihan banyak itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan customer. Terus untuk inovasinya sendiri, kita ada layanan pick up in store, jadi di mana customer itu bisa berbelanja lewat aplikasi
barang bisa langsung diambil di toko ataupun barang bisa langsung diantar ke alamat rumah. Nah, harapan dari pick up in store itu sendiri adalah memudahkan customer yang ingin memenuhi kebutuhan sehari-harinya, terlebih di bidang body care, make up, dan skincare. Jadi dimanapun mereka berada dan dalam kondisi apapun mereka masih bisa mendapatkan gitu produk-produk yang ada di Sosiola. Salah satu caranya ya dengan pick up in store. Jadi kan caranya juga lebih gampang. Jadi customer juga ya betul. Terus customer juga nggak perlu antri di kasir karena memang kan mereka transaksinya dari aplikasi, barang bisa langsung diambil di toko. Itu adalah salah satu inovasi dari Sosiola sendiri yang cukup banyak dapat review bagus dan respon positif juga dari customer, terlebih dengan customer yang mungkin mereka nggak punya waktu untuk pergi ke mall, tapi mereka masih tetap bisa mendapatkan produk yang mereka butuhkan. Lalu untuk gaya kepemimpinan saya sendiri, sebenarnya kalau ditanya soal gaya kepemimpinan, saya tipe yang lebih senang merangkul. Jadi merangkul itu kayak memahami dari satu staff ke staff lainnya, lalu lebih memberikan jalan juga kepada mereka atau kepada tim saya apabila mereka butuh bantuan atau butuh solusi dari suatu masalah atau suatu hal. Nah, itu biasanya salah satu gaya kepemimpinan yang saya terapkan adalah dengan memahami mereka, terus mendengarkan keluh kesah mereka juga, dan memberi jalan dari setiap masalah yang lagi mereka hadapi, terutama masalah yang ada di store. Gap antar karyawan itu lebih tipis gitu ya, Pak? Iya, jadi biar nggak terlalu ada jarak yang jauh antara PIC atau leader ke staffnya. Jadi salah satu gaya kepemimpinan yang saya terapkan ya dengan itu tadi sih, lebih ke memahami satu sama lain, merangkul satu sama lain. Jadi mereka pun kalau misal pengen cerita atau lagi ada masalah di store pun mereka lebih terbuka untuk menceritakannya ke PIC atau leader gitu. Lalu untuk selanjutnya, strategi komunikasi bisnis apa yang diterapkan Sosiola baik untuk pemasaran offline maupun online? Kebetulan kita pakai dua strategi bisnis itu kita gunakan semuanya, baik offline maupun online. Kalau online ya tadi dengan pick up in store, lalu promotion dari sosial media. Banyak ya sekarang kan sosial media bisa dipakai buat promotion juga, dan banyak caranya itu juga kita gunakan. Lalu untuk strategi bisnis di offline, karena kita kan jualannya body care atau skincare, di mana produk-produk itu adalah produk-produk yang langsung masuk ke tubuh orang atau ke kulit orang gitu. Jadi sebisa mungkin strategi bisnis sebenarnya sudah bukan strategi bisnis, tapi itu salah satu hal yang jadi concern nomor satu kita adalah service excellence. Jadi selain berjualan, selain mengejar target tentunya, tapi kita juga harus bisa memahami kondisi kulit customer sehingga staff atau sehingga BA itu bisa mencarikan solusi produk yang bisa digunakan oleh customer sesuai dengan kondisi dan permasalahan kulit mereka. Jadi nggak cuma asal ngasih produk, tapi kita juga memahami nih customer tuh butuhnya produknya seperti apa, atau kulitnya nggak cocok sama kandungan seperti apa. Nah, itu adalah salah satu hal yang memang BA atau staff harus tahu sebelum mereka merekomendasikan suatu barang. Jadi sebenarnya itu udah bukan strategi bisnis ya, itu salah satu hal yang jadi nomor satu concern kita di toko juga itu sih, service excellence. Seperti itu. Untuk akun Instagram resminya itu namanya apa ya? Sosiola. Sosiola Ya, Sosiola juga. itu per cabang ada sendiri apa hanya Kebetulan agar customer juga lebih mudah dalam mencari informasi dan nggak salah info, kita hanya ada satu ya aplikasi atau strategi bisnis di media sosial yang kita pakai, hanya satu akun aja. Itu bisa diakses oleh semua customer dari berbagai daerah gitu. sudah cukup jelas.
penjelasannya. Baik, itu saja wawancara yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih untuk Mbak Laras. Terima kasih.